والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sampaikan dua amalan. Insyaallah manfaat. Mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau tidak bisa setiap waktu, setiap saat, paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Kalau bisa tutupi harimu baca surah Tabarak Al-Mulk. Kenapa? Karena salah satu surah yang menjaminkan kita selamat dari siksa kubur. Seandainya kita tidur meninggal dunia, insyaAllah di siksa kubur diselamatkan oleh Allah dari azab. Suratul Mulk Tabarak. Amalan yang kedua, mulai hari ini tolong masing-masing punya kotak amal. Simpan kotak amal di rumah. Untuk apa? Menjalankan sedekah subuh. Kenapa? Sedekah subuh termasuk sedekah yang terbaik. Semua sedekah setiap saat bagus, tapi yang terbaik, yang tersempurna di waktu subuh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah turunkan malaikat, tugasnya satu. Di waktu subuh, malaikat mendoakan, Allah ganti yang lebih baik daripada orang yang berinfak di subuh hari. Apalagi saat bersedekah yang sering terlupa. Saya yakin Bapak Ibu, semua jamaah tidak diragukan bersedekah dan berinfak. Tetapi jangan lupa doa sesudah bersedekah. Sering tertinggal doa, padahal sedekah yang disertai doa termasuk doa makbul. Contoh, isi sedekah waktu subuh, begitu isi sedekah, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan kedua orang tua yang lagi sakit. Ya Allah dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Ya Allah dengan berkat sedekah ini kami sudah lama menikah belum punya keturunan, karuniailah kepada kami keturunan. Ada teman saya 17 tahun tidak punya keturunan. Dan amalan sedekah subuh, beliau telefon 6 bulan kemudian, Ustaz, alhamdulillah istri saya hamil, habis 17 tahun. Saya 13 tahun tidak punya keturunan. Alhamdulillah, kemarin baru istri saya melahirkan. Usia sekarang 1 tahun 9 bulan. Belum lagi, alhamdulillah dapat lagi. Yang sekarang usianya 3 bulan. Mudah-mudahan bisa hamil lagi. Dan bisa nikah lagi. Dan bisa banyak anak lagi. Saya mendorong adik-adik saya. Masing-masing istrinya 4. Dan setiap istri anaknya 1 lusin. Biar seperti ayah saya. Kenapa? Coba bayangkan satu keluarga 48 anak. Masya Allah. Dan semuanya penghafal Al-Quran. Dan bisa kita kembali untuk membangkitkan Al-Quran di Indonesia. Bapak Ibu, Timur Tengah sedang menghadapi banyak macam ujian. Yang menjadi harapan untuk masa depan umat Islam di seluruh dunia adalah Indonesia. Makanya saya selalu berkata, kalau Makkah Madinah tempat dan pusatnya kedatangan Islam, insya Allah Indonesia negara dan pusatnya bangkitnya Islam untuk dunia. Saya yakin itu. Jangan main-main, percaya diri. Kita negara terbesar sedunia penduduk Islam. Kita tidak boleh kalah. Harus semangat. Berjiwa semangat, iman, yakin kepada Allah, apalagi bersama Al-Quran. Wallahi akan Allah turunkan pertolongannya untuk kita semua. Makanya sedekah subuh jangan dilupakan, apalagi disertai doa. Tolong istri 1, anak 1, bapak-bapak masing-masing 1, anak-anak masing-masing 1 kotak amal. Biasakan mereka. Lagi hadapi ujian, ya Allah berkat sedekah ini mudahkan ujian saya biar lulus. Ajarin mereka selalu bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul bil amali salih, wasilah dengan amal salih. Tahu enggak cerita 3 orang yang masuk dalam gunung kemudian tertutup, mereka tidak bisa keluar? Tahu enggak ceritanya? Mereka masing-masing bagaimana bisa selamat dan keluar? Berdoa dengan amalan mereka masing-masing. Betul? Sedekah salah satu amalan. Doalah dengan amalan sedekah. Dahsyat terkabul hajat kita. Faham? Sekali lagi, mulai harimu dengan baca Quran, tutupi harimu dengan baca Quran. Yang kedua, jalani sedekah subuh. Ketika sudah kotak amal terisi full, silahkan seikhlasnya serahkan kepada masjid boleh, kepada pesantren boleh, kepada yayasan boleh, kepada guru yang kita percaya boleh. Mana yang kita niatkan boleh kita sedekahkan. InsyaAllah menjadi sedekah jariah yang tidak terputus pahalanya sampai hari kiamat.
dan insya Allah mendapatkan terkabul hajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah biasa cuci piring. Sudah saya faham cuci piring, cuci gelas. Saya suka bantu istri di rumah cuci piring. Jadi Rasulullah SAW suka bantu di rumah istrinya. Ngepel di rumah, cuci piring, masak. Kadang-kadang istri capek tidur, dapurnya kotor. Bangun pagi, kok dapurnya bersih? Siapa yang bersihin? Wallahu a'lam. Ini gelas bersih ya. Beda ha sama ha. Ha bantu dengan udara. Ha. Coba. Ada udara ban ya. Kalau ha tidak ada banyak udara, cuma sedikit. Udara ditahan. Kalau lagi makanan pedas apa? Atau itu ha. Coba bersih ya. Karena banyak udara keluar jadi putih. Kalau dia tidak keluar apa-apa ya, jadi ha agak ditahan. Makanya alhamdu bukan alhamdu. Itu sudah berubah makna. Sudah faham? Makanya jamaah sekalian, safari dakwah kami mulai dari Ramadan dan insya-Allah kami akan terus berjalanan safari dakwah ini sampai tanggal hari raya Idul Adha. Tahun kemarin kita berkeliling safari dakwah di daerah timur, Sulawesi, Papua, daerah-daerah sana. Tahun yang sebelumnya safari dakwah di Kalimantan. Tahun ini kami memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari Ramadan sampai insya-Allah hari raya Idul Adha. Tahun ini semestinya saya berhaji, tetapi saya menunda hajinya demi kepentingan dan kemaslahatan umat. Bagaimana kita bisa membina umat agar kembali kepada Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran sesuai bacaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menurut saya program ini jauh lebih utama daripada haji. Karena haji buat diri sendiri, tetapi kalau program ini buat umat. Dan di sisi Islam, yang pahalanya lebih besar, itulah jauh lebih utama dari pahala untuk diri sendiri. Target kami, cita-cita saya pribadi, insya Allah akan mencetak dan melahirkan 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia.